Medan ingin membuat video tugas PLP. Pertanyaan saya pada saat ini proses PBM. Pertanyaan pertama, apa hambatan terhadap kemajuan belajar anak yang paling umum Bapak jumpai di kelas? Oke, yang pertama hambatan secara umum yang dijumpai di dalam kelas, di mana siswa saat ini, dewasa ini, menurunnya minat baca karena ketergantungan siswa saat ini tergantung pada media elektronik termasuk di HP, Messenger. Ya, jadi hambatan di dalam kelas, pembelajaran di dalam kelas itu yang pertama menurunnya minat baca. Ya, menurun minat baca dari siswa sehingga materi pelajaran yang terdapat pada buku paket seringkali mereka tidak selesai karena semua tergantung di media elektronik, tidak dapat diketahui dengan baik. Kemudian yang kedua, selain menurunnya minat baca, kemudian yang berikut disiplin kehadiran siswa dalam mengikuti pembelajaran itu mulai menurun akibat masa pandemi corona. Pertanyaan kedua, bagaimana Bapak memandang perubahan pendidikan yang terjadi sekarang ini? Saya memandang perubahan pendidikan dewasa ini bukan karena disebabkan oleh satu sistem, tetapi ini banyak sistem yang mempengaruhi, yaitu mulai dari sistem pendidikan nasional. Iya kan, sistem pendidikan nasional kita tahu bersama, dia menjurus pada pembelajaran lewat scientific science, jadi saintifik yang berbasis tentang peningkatan akhlak mulia daripada generasi muda Indonesia. Jadi saintifik di dalam meningkatkan pribadi setiap siswa Indonesia. Jadi akhlak mulia, kemudian ilmu pengetahuan dan keterampilan. Itu yang menjadi dampak akibat bekerja keras dari dunia sekitar. Tapi jika dipandang dari hambatan tadi, kalau kita biarkan tidak dapat diakses dengan baik, maka mutu pendidikan di Indonesia itu menurun. Kalau kita mencari terobosan baru tentang bagaimana cara meningkatkan pendidikan, salah satu adalah tadi dengan meningkatkan inovasi di bidang pendidikan untuk meningkatkan akhlak mulia, keterampilan dan ilmu pengetahuan kepada generasi muda Indonesia, supaya tercipta generasi muda Indonesia yang mampu membangun dirinya sendiri, mampu membangun masyarakatnya, dan mampu membangun bangsa berdasarkan Pancasila. Pertanyaan ketiga, menurut Bapak apa peran utama sebagai guru dalam proses belajar? Oke, peranan guru sangat penting karena peranan guru tidak bisa diganti dengan media apapun. Karena guru di sini menjadi sumber motivasi dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Bukan cuma saja mentransfer ilmu pengetahuan, tapi guru di sini memberikan motivasi, membangkitkan minat belajar siswa. Apabila kita bantu mereka dengan penuh rasa tanggung jawab, penuh dedikasi yang tinggi, maka siswa berusaha untuk meningkatkan cara belajar mereka. Seperti itu. Terima kasih. Jadi semua tergantung pada peranan guru dalam meningkatkan prestasi belajar siswa. Karena dalam pembelajaran itu bukan cuma mentransfer pengetahuan, tapi terlebih adalah membina akhlak mulia bagi setiap peserta didik, meningkatkan keterampilan
Jadi ada 3 tugas guru di kelas. Pertama, mendidik untuk mengembangkan generasi muda itu menjadi generasi insan yang memiliki akhlak mulia. Kedua, melatih agar supaya peserta didik itu tampil dalam menyikapi perubahan lingkungan masa depan. Kemudian ilmu pengetahuan, memberikan bekal supaya dapat bertindak dengan baik dan bijaksana. Saya kira itu saja yang saya jelaskan pada saudara. Terima kasih. Terima kasih. Ya.